Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin, semoga selalu dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita kesemuanya. Alhamdulillah, setelah kita mengerjakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah, maka kemudian kita lanjutkan kembali kewajiban kita seorang muslim juga, yaitu thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan di dalam meniti jalan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab birrul walidain, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua secara umum. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang berbaik kepada orang tua secara terperinci, baik kepada ibu kita ataupun kepada ayah kita. Di dalam kitabnya Al-Imam Al-Bukhari, di bab yang kedua, beliau mengatakan berbakti kepada ibu. Kita bacakan hadisnya. An Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi. Qultu ya Rasulullah man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala abaka thumma al-aqrabu fal-aqrab. Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim. Bahz bin Hakim ini mengambil hadis dari ayahnya, kemudian dari kakeknya. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa Bahz bin Hakim ini bukan seorang sahabat, ya, akan tetapi seorang tabi'in. Beliau termasuk perawi hadis, ya, akan tetapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya, dari kakeknya, ya Rasulullah, siapakah orang yang aku berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah mengatakan, ibumu. Qultu man abar? Kemudian dia mengatakan, siapa yang harus aku berbakti kepadanya? Qala ummaka. Kemudian ibumu. Qultu man abar? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummaka. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Rasulullah di dalam hadis ini menjawab dengan jawaban yang sama, ya, sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, dan kemudian ibumu.
Kemudian qultu man abar, kemudian siapa lagi yang harus aku berbakti kepadanya? Qala abaka. Kemudian Rasulullah menjawab, bapakmu. Tsummal aqrabu fal aqrab. Kemudian kerabat yang paling dekat. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari mencantumkan dua hadis tentang keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Hadis yang kedua, An Ibnu Abbas annahu atahu rajulun. Jadi Ibnu Abbas ini merupakan seorang sahabat dari keturunan bangsawan, ya, Bani Abbas. Abbas ini merupakan saudagar kaya raya ketika itu. Dan Abdullah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau juga termasuk mempunyai orang tua yang Masya Allah, ibunya itu termasuk as-sabiqunal awal, orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Annahu atahu rajulun, dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Faqala, kemudian mengatakan, inni khatibtu imra'atan, sesungguhnya saya telah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani, akan tetapi wanita tersebut menolak lamaranku. Wa khatabaha ghairi, dan kemudian ada yang melamarnya selain aku. Fa ahabbat an tankihahu, dan kemudian wanita tadi suka dengan laki-laki tadi, kemudian menerima lamaran laki-laki tadi. Fa ghirtu 'alaiha fa qataltuha, maka aku pun cemburu dan kemudian aku pun membunuh wanita tadi. Masya Allah, kalau kita ditolak perempuan, yang bertindak siapa, Pak? Dukun. Kalau zaman dulu langsung follow. Dia cemburu, lantas kemudian dia membunuh wanita tadi. Fahalli min taubah, ya, maka laki-laki tadi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah ada bagiku kesempatan untuk taubat? Apakah Allah akan menerima taubatku? Qala ummuka hayyah. Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Qala la. Orang tadi mengatakan, ibuku sudah meninggal. Qala tub ilallah, maka bertobatlah Anda kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatlah diri kepada Allah sebisa kamu, semaksimal mungkin. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Kemudian perawi ini mengatakan bahwasanya dia mendatangi Ibnu Abbas. Dikatakan di sini Zaid bin Aslam, mengatakan atau mendatangi Ibnu Abbas. Kemudian mengatakan, lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa engkau wahai Ibnu Abbas bertanya tentang ibunya? Faqala inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidah. Abdullah ibnu Abbas menjawab, aku tidak mengetahui amalan yang lebih utama, yang lebih bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah kecuali berbuat baik kepada ibunya. Maka jamaah rahimakumullah, dua hadis ini merupakan keutamaan berbakti kepada ibunda. Dan kita tahu bahwasanya maksud berbakti di sini adalah melakukan ihsan, kebaikan. Adapun nanti secara praktek, mungkin ada perselisihan di antara ayah dan ibu, manakah yang harus kita dahulukan? Jangan mentang-mentang ada hadis yang mengatakan ibu yang lebih didahulukan, akan tetapi ketika pendapat seorang ibu salah, kemudian kita mengambil pendapat ibu kita. Tidak. Akan tetapi tetap kita mengambil pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Maka jemaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain bahwasanya dikisahkan ada seorang laki-laki yang hendak ingin berjihad. Kemudian laki-laki tadi menemui Rasulullah SAW, izin
ikut berjihad dan meminta pendapat kepada Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah SAW bertanya kepada orang tadi, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, iya, ibuku masih hidup. Irji' fa fihi ma fajah. Maka kembalilah kepada ibumu dan berbuat baiklah kepada ibumu. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini menandakan apa? Jamaah rahimakumullah, bahwasanya surga yang seluas langit dan bumi, yang kenikmatannya tidak ada bandingnya, itu bisa kita dapatkan dengan birrul walidah, berbuat baik kepada ibu kita. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibu ini sosok yang mana kita lebih berbuat baik kepadanya? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu 'amain. Telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana ibunya telah mengandungnya dengan sakit yang semakin bertambah dan menyusuinya selama 2 tahun. Di dalam ayat yang lain, Qur'an wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha, yang mana ibu kita ketika mengandung kita dalam keadaan sakit yang semakin bertambah. Syekh Muhammad Abdul Qasim, seorang imam Masjid Nabawi dan termasuk Al-Ustadz Al-Kursi, syekh yang mempunyai halaqah di Masjid Nabawi. Beliau mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya ibu kita yang mengandung kita selama 9 tahun 9 bulan, dan kemudian semakin kita bertumbuh besar, maka semakin lemah pula, semakin sakit pula yang dirasakan oleh ibu kita. Belum lagi ketika ibu kita melahirkan kita, kematian di hadapan ibu kita. Akan tetapi beliau tetap tegar demi kita. Kemudian lagi ketika setelah melahirkan, beliau bergegas untuk merawat diri kita. Kemudian letih yang dia rasakan, banyak sekali keutamaan seorang ibu, yang mana seorang anak tidak boleh sama sekali melupakan. Jadi kalau kita berbicara seorang ibu itu kadang suka lebay, karena sampai menitiskan air mata kita sendiri. Intinya jemaah rahimakumullah, ibu kita yang begitu tegar dalam merawat diri kita ini, dari kecil hingga dewasa, nyawa sebagai taruhannya ketika melahirkan kita. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisannya Rasulullah SAW agar kita mengutamakan bir kepada ibu kita. Ada beberapa potret kisah sahabat atau salafun saleh, ulama-ulama kita terdahulu, yang mana mereka semuanya berbakti kepada ibunya. Kisah yang pertama, Uwais Al-Qarni, yaitu seorang pemuda yang mana Rasulullah SAW menyebut-nyebut namanya. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk meminta doa kepadanya, agar Allah mengampuni dirinya. Jadi Uwais Al-Qarni ini
seorang tabi'in. Rasulullah belum pernah berjumpa dengannya, akan tetapi Rasulullah pernah menyebut namanya di hadapan Umar. Umar seorang khalifah kedua setelah Rasulullah SAW. Akan tetapi dia diminta berdoa untuk memintakan ampun kepadanya. Rasulullah di dalam hadisnya beliau mengatakan, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Uwais. Walahu walidatun wa kana bihi bayadun. Dia mempunyai seorang ibu, dan Uwais ini punya penyakit kulit, penyakit belang. Famuruhu falyastaghfir lakum. Maka carilah ia dan mintalah doa kepadanya agar Allah mengampuni kalian. Maka ketika ada pasukan dari Yaman, Umar bin Abdullah bin Khattab kemudian mencari di antara gerombolan pasukan tersebut apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni. Suatu ketika Umar berjumpa dengan Uwais, maka Umar pun meminta kepada Uwais untuk mendoakan dirinya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Maka apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini sehingga Rasulullah SAW memerintahkan manusia yang mulia ini untuk memintakan ampun kepadanya? Suatu ketika Uwais ini beli lembu, anak sapi. Dan Uwais ini setiap hari kerjaannya gendong anak sapi, naik gunung dengan menggendong anak sapi sampai beberapa lama. Bahkan sampai orang-orang mengatakan gila Uwais ini, otaknya nggak waras. Setiap hari kerjaannya hanya gendong lembu. Maka Uwais Al-Qarni tidak menjawab, tidak menggubris apa komentar orang lain. Beliau hanya menjawab dengan perilaku. Suatu ketika Uwais Al-Qarni diminta oleh ibunya untuk berangkat haji bersama ibunya. Dan kita tahu bahwasanya ibu Uwais Al-Qarni ini adalah wanita yang lumpuh. Maka Uwais Al-Qarni pun menggendong ibunya dari kota Yaman ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi selama beberapa tahun beliau gendong lembu, naik turun gunung, itu sebagai latihan agar fisiknya kuat, agar suatu saat nanti dia bisa menggendong ibunya sampai ke kota Makkah. Maka ini potret yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya terkadang permintaan orang tua kepada kita itu tidak masuk akal. Akan tetapi kalau kita mendahulukan akal kita, maka tidak akan kesampaian. Maka hadirkanlah ketaatan hati kita, maka semuanya akan bisa terlaksanakan. Maka kenapa Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk meminta doa kepadanya agar Allah memberikan ampun kepadanya? Kisah yang berikutnya, Imamuna Abu Hanifah, seorang ulama madhab yang termasuk paling tua, di dalam berbakti kepada ibunya juga beliau sangat luar biasa. Setiap bulan beliau mensedekahkan uangnya atas nama ibunya sebanyak 20 dinar. Kalau kita lihat kurs sekarang, 1 dinar itu berapa rupiah, Pak? Hampir 50.000 ya. 1 dinar Kuwait ya, hampir 50.000. Berarti kalau kita kalikan berapa? 1 juta. Ya. Ya 1 juta. 1 juta uang zaman dahulu. Ya.
Kalau zaman sekarang mungkin nggak ada harganya, tapi kalau zaman dahulu, masya Allah, 1 juta itu uang yang sangat banyak sekali. Abu Hanifah mensedekahkan uangnya atas nama ibunya. Beda dengan zaman kita sekarang, yang mana kadang kita terasa pelit kepada orang tua kita. Semua yang istri dan anak-anak kita minta, kita berikan. Akan tetapi ketika orang tua kita meminta kepada kita, kita berikan sebanyak 1.000.000 alasan agar orang tua kita tidak mengambil harta kita. Tentu ini sangat berbeda sekali dengan perlakuan Abu Hanifah terhadap orang tuanya. Jemaah rahimakumullah, di antara kisah yang berikutnya adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini seorang sahabat, ya. Seorang tabi'in, ya, tabi'in. Ketika zaman Utsman bin Affan, harga kurma itu melonjak sangat tinggi, sampai 1.000 dirham. Hampir tiap hari Usamah bin Zaid ini datang ke kebun kurmanya untuk mengambil jumar. Jumar itu kalau bahasa kita, kalau di kelapa itu pondok, pondok, tahu nggak Pak? Pondok itu kalau dalam pohon kelapa yang putih, kemudian rasanya manis. Ya, mungkin kalau orang-orang di kampung sering makan itu. Ya, saya di pesantren dulu sering makan itu, pondok itu. Jadi kalau orang nebang pohon kelapa, ya, kita bawa golok dari rumah, kemudian kita ambil, ya, pondok itu. Ya, bisa dikatakan pondok ini jantungnya pohon. Kalau diambil pondok ini, ya, jumar ini, maka pohon tersebut akan mati. Ya. Sehingga orang-orang merasa terheran. Ini Usamah bin Zaid ngapain? Harga kurma sedang naik-naiknya, tapi dia mengambil jumar, jantung pohon tersebut. Ya. Maka Usamah bin Zaid pun mengatakan, sa'alatni ummi, lau sa'alatni akthar min dzalik la fa'altu. Ibuku memintaku ini, ya, meminta jumar. Kalaulah seandainya beliau meminta lebih dari ini, maka aku akan lakukan. Ya, Masya Allah, ini potret yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, inilah beberapa potret atau kisah salafun saleh terhadap ibunya, yang mana Masya Allah bakti mereka terhadap ibunya sangat luar biasa. Dan ini perlu kita contoh, perlu kita tiru, perlu kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian muallif atau penulis mencantumkan di bab berikutnya, yaitu tentang birrul ab atau berbakti kepada ayah. Si penulis mengatakan, an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man abar, qala ummaka, qala thumma man, qala ummaka, qala thumma man, qala ummaka, qala thumma man, qala abaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita tahu bahwasanya Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, beliau terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Kalau Abdullah bin Abbas tadi, ya, urutannya kedua. Tapi kalau Abu Hurairah ini urutan yang pertama. Ya, nama asli dari Abu Hurairah ini, ya, walaupun para mu'arrikh, ya, mereka berbeda pendapat tentang nama asli beliau. Ya. Kalau kita baca sejarah, ya, hampir 30-an lebih, ya, seorang 30 lebih nama yang dicantumkan oleh mu'arrikh. Akan tetapi yang sering kita kenal nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau termasuk sahabat yang hidup di belakang latar Masjid Nabawi,
atau sering kita sebut dengan Ahlus Suffah, ya, karena beliau termasuk orang yang miskin, ya, sebatang kara. Beliau asli dari Yaman, ya, asli dari Yaman, termasuk santri dari Rasulullah SAW. Qila, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku harus berbakti kepadanya? Qala ummaka, kemudian ibumu. Ya, Rasulullah menjawab sampai 3 kali. Ya, kemudian di pertanyaan yang terakhir, qala thumma man? Qala abaka. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian bapakmu. Sama seperti sebelumnya, di bab ini Imam Al-Bukhari mencantumkan 2 hadis tentang berbakti kepada seorang ayah. Hadis yang kedua adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, ata rajulun nabiyallah, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ma ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qala birru ummaka, thumma ada faqala birra ummaka. Ya. Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada ibumu. Kemudian laki-laki tadi bertanya kembali, dan Rasulullah menjawab kembali, birra ummaka, berbuat baik kepada ibumu. Sampai laki-laki tadi balik bertanya kepada Rasulullah sebanyak thumma ada rabi'ah, sampai kembali bertanya sebanyak 5 kali, thumma ada khamisah faqala birra aba. Kemudian jawaban yang terakhir adalah berbakti kepada ayah. Dan di antara kewajiban yang ditekankan oleh syariat kita adalah berbakti kepada ayah dengan penekanan yang serius. Terkadang di antara kita hanya fokus berbakti kepada ibu. Tentu ini merupakan kebaikan, akan tetapi bisa menjadi kekeliruan, kesalahan ketika dia hanya berfokus kepada birrul walidah, berbakti kepada ibunya, dan kemudian melupakan berbakti kepada ayahnya. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu itu milik bapakmu. Berarti kalau kita simpulkan, ya, diri kita ini milik bapak kita. Artinya apa? Beberapa atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang ayah membunuh anaknya, maka tidak ada hukum kisos di dalamnya. Ya. Karena apa? Anta li abika, dirimu itu untuk bapakmu. Wa malika, ya, dan harta, ya, bukan hanya uang saja, tapi harta yang kita miliki, ya, rumahkah, kendaraankah, ya, itu milik bapak kita. Maka ya, sebagian ulama mengatakan tidak berdosa ketika seorang ayah mengambil harta anaknya. Ada riwayat yang lebih lengkap, ya. Kita coba bacakan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, laki-laki tadi mengatakan, inna abi akhadha mali, bahwasanya ayahku itu sering mengambil hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul, Rasulullah mengatakan kepada laki-laki tadi, idhab fa'tini bi abika, panggil bapakmu untuk menemuiku. Fanazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, innallaha yuqri'uka salam, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menitipkan salam kepadamu. Wa yaqul, dan Jibril mengatakan, idza ja'aka syekh fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udunahu. Kalau bapaknya tadi datang, maka tanyakan kepadanya
tentang sesuatu yang dia tidak pernah katakan sehingga telinganya tidak pernah mendengar. Artinya unek-unek yang selama ini dia pendam, itu suruh mengatakan di hadapan Rasulullah SAW. Falamma jaa Syekh, ketika ayahnya datang, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, ma zala banika yashkuka annaka ta'khudhu malahu. Wahai Syekh, ini anakmu sering mengadukan kepadaku bahwasanya engkau sering mengambil harta miliknya. Qala salhu ya Rasulullah, hal anfaqahu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsi. Orang tua tadi mengatakan, tanyakan kepada anakku, aku mengambil hartanya itu untuk diriku ataukah untuk bibinya. Artinya orang tua tadi sebenarnya mengambil harta milik anaknya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk salah satu dari bibinya. Kemudian orang tua tadi mengatakan, Rasulullah mengatakan, iyyahu da'na min hadza. Bukan ini yang aku maksud. Ya, bukan ini yang aku maksud. Akhbirni an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu uduna. Kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang engkau tidak pernah katakan di dalam dirimu sehingga telingamu tidak pernah mendengarkan. Artinya suruh mengeluarkan unek-unek yang selama ini dia pendam. Maka Syekh tadi mengatakan, orang tua, wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu yaziduna bika yaqinan. Demi Allah wahai Rasulullah, hal tersebut menjadikan aku semakin yakin bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Qultu fi nafsi syai'an ma sami'athu udunai. Sungguh aku telah mengatakan di dalam diriku sendiri yang mana telingaku tidak pernah mendengarkannya. Qala qul wa ana asma'. Maka katakanlah dan saya akan mendengarkannya. Di dalam riwayat ini, di riwayat yang sangat panjang ini, dari kesimpulan yang seorang bapak tadi sampaikan adalah, selama ini aku memberikan engkau uang, selama ini aku memberikan engkau keteduhan, akan tetapi ketika engkau wahai anak tumbuh dewasa kemudian menjadi orang yang sukses, akan tetapi balasan yang engkau berikan kepadaku berupa kata-kata kasar. Kalaulah engkau tidak ingin memberikan hak ayahmu ini, maka anggaplah aku ini seorang tetangga sehingga engkau berbuat baik kepada tetanggamu itu. Maka di dalam riwayat yang lain, Rasulullah menarik kerah baju anak tadi dan mengatakan, anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu adalah milik anakmu. Dan di dalam riwayat yang lain bahkan Rasulullah sampai menangis melihat unek-unek yang dikeluarkan dari seorang bapak tadi. Maka jamaah rahimakumullah, sesungguhnya seorang ayah merupakan seorang yang patut kita berbuat baik kepadanya. Sebagus apapun pantun, kata-kata tidak akan pernah bisa membalas jasa seorang ayah. Dialah seorang ayah yang merupakan pelita di dalam rumah tangga, yang kehadirannya selalu didamba-dambakan, yang mana kepergiannya selalu menjadi tangisan bagi istri dan anak-anaknya. Kita yang mungkin sudah berkeluarga bisa merasakan, kalau kita pergi pasti anak kita nangis. Ya enggak Pak? Pasti nangis. Kalau punya anak kecil pasti merasakan. Kalau kita datang, Masya Allah, girangnya luar biasa anak-anak kita. Kita belum salam, baru parkir motor, itu anak-anak sudah teriak, baba. Senangnya luar biasa.
Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, hambanya untuk berbakti kepada ayah kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan Allah mewasiatkan, memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita mau meraih surga, yang mana kenikmatannya tidak ada bandingannya, kenikmatan yang abadi, kekal selama-lamanya, maka sebetulnya surga itu ada di depan kita. Apa? Seorang ayah. Rasulullah di dalam hadisnya pernah mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal baba aw ihfadhu. Ayah itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Kalau engkau ingin menyia-nyiakannya, lakukanlah, ataukah engkau akan menjaganya. Al-Qadhi bin Iyad, seorang ulama, mengatakan, mengomentari hadis ini, bahwa maksud pintu jannah yang paling tengah adalah surga yang paling mulia, surga yang paling tinggi. Maka berbakti kepada ayah termasuk amalan yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, merekalah orang-orang yang diterima amal solehnya ketika berbakti kepada orang tuanya. Lanjutan ayat yang kita sering baca tadi, wa wassaynal insana biwalidayhi, ayat yang terakhir Allah mengatakan, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ma ahsanu ma amilu. Merekalah orang-orang yang kami terima amal solehnya, wa natajawazu an sayyi'atihim, dan mereka kami hapus, kami ampuni segala kesalahannya. Fi ashabil jannah, dan mereka termasuk dalam penghuni surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Inilah sebagai janji yang benar yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kita sebagai seorang anak jangan merasa bangga dengan apa yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, harta yang kita punya. Tetaplah berlaku rendah diri di hadapan orang tua, sebagaimana Abu Hanifah, yang mana beliau seorang ulama, akan tetapi ketika ibunya meminta untuk mengantarkan ke seorang syekh untuk memberikan nasihat kepada ibunya, maka Abu Hanifah dengan rendah diri, merasa tawadhu, mengantarkan ibunya. Bisa saja Abu Hanifah memberikan fatwa kepada ibunya, tinggal bertanya kepada anaknya. Akan tetapi Abu Hanifah tetap merasa rendah diri di hadapan orang tuanya, sehingga beliau pun memenuhi permintaan ibunya. Seberapa banyak hafalan yang kita miliki, sesering kita membaca Al-Quran, sebanyak apapun sholat yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, demi Allah, semuanya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kalau kita durhaka kepada orang tua kita. Ridhol walid, ridhollah fi ridhol walid. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung murka dari orang tua. Maka tetaplah kita berendah diri, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan orang tua kita. Dan jangan sampai kita tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini. Ini kesempatan yang sangat bagus, terlebih ketika kita masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau pernah mengatakan, raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anfun. Sungguh akan kecewa, celaka
merugi. Rasulullah sampai mengulanginya 3 kali. Ya. Siapa yang merugi? Siapa yang celaka? Man adraka abawaihi 'indal kibari. Barang siapa yang masih bertemu, menjumpai atau bersama dengan orang tuanya ketika orang tuanya lanjut usia, ahaduhuma au kilaihima, salah satu di antaranya atau kedua-duanya, falam yadkhulil jannah, akan tetapi dia tidak dapat masuk ke dalam surga. Inilah pintu kebaikan yang Allah bukakan kepada seorang hamba. Lantas kemudian seorang hamba tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya, sungguh dia akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dapat masuk ke dalam surga dengan berusaha berbakti kepada orang tuanya. Maka jemaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah semoga kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah bagi orang tua yang sudah meninggal, kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan mereka, Allah sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.